Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata itu. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semua. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, pada hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini, kita semua diajak merenungkan betapa Yohanes Pembaptis itu orang nabi yang sungguh istimewa. Yang pertama, tadi kita mendengarkan kelahirannya yang sudah menunjukkan tanda heran. Namanya tidak ada nama Yohanes dalam keluarganya, tapi ia diberi nama Yohanes. Dan ketika ia lahir, ayahnya Zakaria itu lidahnya terlepas dari ikatan karena mulanya Zakaria kurang percaya sehingga ia menjadi bisu. Ketika lahir, orang-orang sudah heran akan menjadi apakah anak ini. Dan tentu bukan hanya soal peristiwa kelahirannya, namun yang paling penting dari pribadi Yohanes dialah nabi yang mempersiapkan, menunjukkan, menyatakan Yesus Sang Penyelamat dunia. Karena Yohanes Pembaptis itulah, maka Yesus ini kemudian dikenal oleh publik pada waktu itu. Juga kita mengerti bahwa seseorang itu, ini menurut pandangan kitab suci, sungguh-sungguh menjadi nabi kalau ada yang menunjukkan dia memang nabi oleh nabi lain. Ditunjukkan oleh nabi lain bahwa dia seorang nabi. Tidak mungkin seorang nabi menyatakan dirinya sendiri, ngaku-ngaku nabi, itu tidak ada. Jadi nabi itu masih ditunjukkan oleh nabi sebelumnya atau diramalkan sebelumnya akan lahir, atau dia itu nabi, itu oleh nabi. Jadi tidak mungkin kita kemudian tiba-tiba kalau menyatakan diri seorang nabi. Kalau ada yang menyatakan diri seorang nabi tanpa ada yang menunjukkan, tanpa ada saksi lain, maka itu berarti nabi palsu, nabi yang tidak benar. Jadi itulah peranan Yohanes. Sebagai nabi, ia menyatakan siapakah Yesus itu, dialah Sang Mesias Penyelamat dunia. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita pun mampu menjadi saksi-saksi Tuhan yang menjadi penyelamat kita.
tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi mau memberikan pernyataan, menunjukkan kepada semua orang, Yesus itulah Tuhan penyelamat manusia, penyelamat kita semua. Amin.